Selamat malam pemirsa, kembali bersama saya Agnes di Dialog COVID atau Dialog Lawan COVID-19. Dan tentunya pada malam hari ini kita masih akan membahas terkait dengan bagaimana Jawa Timur khususnya hadir untuk melawan COVID-19 dan juga memberikan banyak informasi kepada masyarakat apa yang harus dipersiapkan karena saat ini pemerintah sedang menggaungkan yang namanya new normal. Dan tentu saja kita juga harus melihat bagaimana dari sisi ekonomi atau investasi kita yang ada di Jawa Timur. Kalau beberapa waktu lalu di bulan April 2020 kita masih ingat ketika itu memang virus COVID ini masih baru masuk ke Indonesia. Dan ketika itu realisasi investasi Jawa Timur tertinggi. Ini menjadi kabar baik di awal pandemi COVID-19. Lalu bagaimana dengan para pelaku usaha sendiri apalagi setelah mengalami jilid pembatasan sosial berskala besar sampai dengan tahap yang ketiga untuk Surabaya Raya dan juga Malang Raya. Bersama dengan Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Timur, pemirsa, di bidang investasi ada Bapak Muhammad Turino Junaidi. Selamat malam Pak Turino. Selamat malam. Terima kasih malam hari ini sudah hadir. Nanti kita juga akan bergabung bersama dengan pengamat ekonomi. Tapi Pak, kalau dari sisi Kadin melihat ekonomi kita di tengah pandemi ini seperti apa? Kita mungkin selama ini hanya mendengar jeritan-jeritan pelaku ekonomi, tapi malam hari ini kita bisa mendengarnya langsung dari Kadin. Jadi di tengah pandemi ini kami melihat dari pandemi ini ada 3 fase. Yang fase pertama itu di mana COVID itu ada ditemukan dan sudah mulai makan korban seperti saat ini, sampai ditemukan vaksin. Nah, kita proyeksikan itu adalah sekitar 1 tahun di situ. Dan itu pun juga pasti didampingi karena sudah virus ini adalah mudah menular dan sebagainya. Beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah kan sudah seperti jamur di musim hujan, seluruhnya keluar, nggak tahu aturan apa yang harus dibaca di situ itu. Intinya adalah larangan dan sebagainya. Sehingga ketemulah yang namanya protokol kesehatan. Nah, di situ hampir 95% ya di situ perusahaan-perusahaan yang ada itu mengalami terdampak. Baik yang secara signifikan di situ dan rata-rata tiba-tiba seperti halnya itu adalah orang kena stroke, lumpuh tiba-tiba di situ itu pasti, di mana revenue tidak ada tapi kewajiban terhadap cost itu adalah muncul. Nah, itu tidak akan bisa bertahan lama, pasti itu akan berdampak. Apalagi mamanya masuk ke daerah dilarang, masuk antar negara juga dilarang dari situ itu. Nah, pasti itu pun juga membuat jadi 95% pasti akan terdampak dan itu pun juga berpotensi terhadap kolab kalau tidak ada relaksasi di situ. Artinya kalau dari sisi ekonomi, kalau dari versi teman-teman pengusaha sejauh ini memang kebijakannya masih di tahapan relaksasi. Jadi memang harus di situ itu, tapi sebetulnya kan gini, mau tidak mau, suka dan tidak suka, setelah itu pun juga kita pun harus beradaptasi. Kita tidak bisa mindset itu adalah pola-pola 3 bulan yang lalu di situ itu. Nah, di setiap kesulitan itu ada kemudahan, tapi ini bukan hal yang mudah. Makanya pun juga ada beberapa hal yang mulai pemerintah itu merelaksasi masalah perbankan, bisa di rescheduling. Terus juga biasanya pengusaha itu dengan adanya tidak ada kos itu banyak yang tutup. Juga ada merasakan rasionalisasi masalah di SDM. Begitu juga yang biasanya dilakukan pengusaha itu melakukan satu efisiensi di dalam segala bidang. Ini harus juga masalah efisiensi yang tinggi, juga inovasi yang tinggi. Nah, Pemda ini yang belum melakukan relaksasi. Jadi kalau di pusat itu ada pajak, keringanan pajak dan sebagainya. Pemda belum ada. Sama sekali belum ada. Belum ada, saya melihat belum ada dan sebagainya. Mestinya adanya relaksasi, keringanan perpajakan dan sebagainya di situ. Hanya beberapa daerah lah, yang kecil-kecil aja di situ. Sementara kalau kita melihat juga, kalau kita bicara tentang investasi, artinya berapa persen yang kemudian berhenti? Tadi 95% itu dikatakan terdampak. Dari sisi investasi sendiri, apakah memang total lumpuh begitu?
atau masih ada yang bisa masuk untuk investasi? Sebetulnya investasi itu harus bisa masuk, Dok. Tidak ada sebuah kejadian apapun permasalahannya itu tidak ada investasi. Sebetulnya bisa ada celah-celah itu, cuma kita harus beradaptasi terhadap di situ. Jadi harus ada relaksasi di situ itu. Satu contoh ya, perang Irak pun di situ juga ada investasi kok. Walaupun investasinya dalam bentuk minyak dan proteksi di sana. Nah, pandemi ini pun juga bisa, tapi harus ada inovasi-inovasi. Itu tidak bisa dari pengusaha aja, tapi juga dari pemerintah, dari pemerintah daerah. Itu pun juga harus melakukan satu relaksasi. Bagaimana dengan tidak ketemu, mamanya perizinan itu bisa didapat. Ya, sekarang tidak jelas izinnya itu. Saya satu contoh ya, di PT-PTSP yang dikatakan izin lengkap itu apa? Sampai sekarang tidak tahu. Padahal saya pun juga di bidang investasi. Jadi satu contoh, saya bikin pabrik masker atau pabrik apa dan sebagainya. Izin lengkapnya itu apa? Tidak secara detail kemudian tidak bisa ada disebutkan. satupun yang dikatakan secara detail. Itu salah satu kelemahan. Makanya. Tapi sebenarnya itu kan menjadi problem sebelum COVID kan, kalau urusan seperti itu, dan kemudian akhirnya semakin kesini memang semakin terlihat bahwa itu problem yang belum terselesaikan. Makanya Pak, di situ artinya tanpa COVID pun juga kalau ngurus izin itu adalah 3 sampai 5 tahun. Oke. Ini real di situ itu. Saya bisa menunjukkan di sini. Apalagi kalau dengan ada COVID, tidak ada layanan, ya toh, terus mau dibawa kemana? Nah, makanya harus ada, kita duduk sama-sama dengan pemerintah, utamanya pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi, itu mencarikan satu jalan keluar di situ itu. Sehingga apa? Seluruhnya itu ada dipermudah di situ itu. Oke. Pak Turino, kalau dari teman-teman pengusaha yang tergabung di Kadin Jawa Timur yang mendapatkan relaksasi ini berapa persen, Pak? Karena kita tahu relaksasi tidak semuanya bisa mendapatkannya. Sebetulnya kalau yang dikatakan relaksasi ya, yang dikatakan relaksasi bagaimana? Relaksasi kredit atau apa di sini, Pak? Kalau kredit? Kalau umpamanya dari kredit pun juga pemerintah di OJK pun juga sudah dikasihkan di situ itu, relaksasi OJK, jadi diperbolehkan perbankan di sini. Nah, biasanya yang dilakukan itu adalah penundaan pembayaran pokok, ya toh, sama bunga pun kadang-kadang cuma dibayar separuh dulu, separuhnya tahun berikutnya, kira-kira gitulah di situ itu. Oke. Kalau masalah duduk bersama, apa memang dari sejak awal, mungkin kita melihat dari start pandemi ini sampai dengan sekarang, apakah pengusaha sempat dilibatkan untuk berbicara tentang persoalan ekonomi atau investasi di sini? Kalau di pusat ya, di sini beberapa, di daerah masih ada beberapa ya maupun tidak di sini. Dan Kadin pun juga ketua kami pun juga mengirim surat kepada kabupaten kota agar diberikan satu relaksasi, namanya pemotongan masalah PBB dan sebagainya, PPATB, terus habis itu PP1 masalah pajak hotel dan restoran, supaya tidak mengurangi tingkat PHK dan sebagainya. Kira-kira gitu. Oke, kita akan jeda dulu sebentar. Nanti kita juga akan tergabung dengan pengamat ekonomi di line Zoom. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda pemirsa. Anda kembali bersama dengan kami pemirsa di Dialog Khusus Lawan COVID-19, dan saya mencoba menyapa terlebih dahulu pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga. Sudah bergabung bersama dengan kami ada Bapak Dr. Imron Mawardi. Pak Imron, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Imron sudah bergabung bersama dengan kami. Di sini ada Pak Turino dari Wakil Ketua Umum Kadin Jatim untuk bidang investasi. Sebelum saya ke Pak Imron, Pak Turino, sekarang kita tahu ketika digadang-gadang ada new normal begitu, ada banyak orang kemudian menuding bahwa ini karena menuruti keinginan pelaku-pelaku ekonomi atau pelaku-pelaku usaha. Ada tanggapan nggak Pak? Artinya ini sudah pengusaha sendiri sudah mendeadline Juni itu adalah nafas kuatnya para pengusaha, dan kemudian itu dituding sebagai
bagian dari new normal? Sebetulnya tidak juga ya. Jadi ini adalah sebuah kebutuhan yang bersama. Bagaimana kita dapat bekerja, tapi protokol kesehatan itu tetap kita bisa laksanakan. Karena COVID sendiri itu kita tidak tahu sampai kapan. Ya. Ya, yang kedua, pemerintah pun juga nggak tahan. Bukan hanya pengusaha. Pemerintah juga nggak tahan. Bagaimana biaya subsidi sekian lamanya. Dan rakyat pun juga butuh yang namanya pekerjaan. Kebetulan kami selain di Kadin, kami juga di HKTI. Jadi pertanian, kami juga di HPN, di situ juga di KBHI. Jadi tani sayur buah dan situ itu juga terasa di situ itu. Nah ini kan pasti dicarikan satu solusi bagaimana kita dapat bekerja, namun protokol kesehatan itu bisa didapat di situ itu. Nah, Oke. Kalau dari sisi Pak Imron, dari seorang pengamat ekonomi melihatnya gimana? Artinya bukan hanya pengusaha yang tidak kuat, semua ternyata sudah tidak kuat, Pak Imron. Ya, jadi memang pandemi ini ya kan sebuah ketidakpastian gitu ya. Dan pandemi ini kan ketidakpastian yang luar biasa, yang artinya kita tidak bisa memprediksi kapan ini akan selesai. Jadi sangat bisa dipahami sebenarnya kebijakan pemerintah yang akhirnya melakukan relaksasi ya. Karena juga ada kekhawatiran ya, kalau ini berlangsung sangat lama ya, maka kita lihat misalnya dampak berikutnya itu bisa dampak sosial terutama sekali ya, karena sebenarnya meskipun penduduk miskin kita itu misalnya 25 juta ya, sekitar 10,2% ya, tetapi penduduk yang rentan miskin ya, itu lebih dari 100 juta gitu. Artinya kalau ini pandemi kemudian kita melakukan anggaplah PSBB ya, yang kita tidak tahu misalnya ini berlangsung sampai berapa bulan ya, dampaknya memang bisa sangat besar ya. Penduduk rentan miskin akan jatuh miskin, yang miskin mungkin akan menjadi sangat miskin, kemudian juga akan berdampak pada masalah-masalah sosial gitu ya. Artinya dari sisi ini bisa kita pahami. Dan ini memang kita sudah terlanjur gitu ya. Kita tidak ketat sejak dari awal, sehingga kemudian waktu misalnya PSBB di Surabaya misalnya yang akan berlangsung 3 kali 2 minggu ini sampai sekarang kita juga belum tahu hasilnya belum nyata kan begitu. Jadi sangat bisa dipahami. Dan bagi pengusaha gitu ya, bagi pengusaha sebenarnya itu ketika ada suatu risiko yang besar ya seperti saat ini, sebenarnya ini juga sebuah kesempatan ya. Saya sangat setuju dengan Pak Jun ya tadi ya, bahwa sebenarnya bagaimanapun pengusaha itu tetap bisa melihat celah gitu. Yang penting adalah memang juga ada supporting gitu ya, supporting yang jelas itu dari pemerintah ya. Saya sejak dari awal sebenarnya ketika pemerintah pusat ya, artinya pemerintah itu sudah memberikan insentif ya di dalam relaksasi ini, seperti misalnya bagaimana memberikan kelonggaran ya untuk kredit dan sebagainya. Sebenarnya saya juga sangat berharap bahwa pemerintah daerah itu juga melakukan hal yang sama gitu. Kan ibaratnya pajak itu kan ada pajak yang merupakan wewenang pemerintah daerah ya. Kemudian retribusi itu juga wewenang pemerintah daerah, dan mestinya juga ada supporting di sini sehingga paling tidak itu ini adalah suatu semangat gitu ya, suatu semangat untuk mendorong pengusaha, bahwa pemerintah daerah juga serius mendorong pengusaha ini untuk bisa bertahan. Karena kalau pengusaha ini bisa bertahan, itu dampaknya juga akan bagus karena ini kaitannya dengan tenaga kerja, dengan para keluarga mereka dan sebagainya. Jadi saya kira seperti itu, Mbak. Oke, jadi menjadi satu lingkaran. Supporting yang jelas itu kan yang memang diminta oleh teman-teman pengusaha. Apa secara konkretnya supporting seperti apa yang diminta? Jadi sebetulnya kami lihat ini kan di setiap kesulitan itu ada sebuah kemudahan. Ya. Jadi celah itu pasti ada. Seperti saya setuju sekali dengan Pak Dokter Pak Imron tadi disampaikan itu di setiap kemudahan di situ. Satu contoh sekarang ini sudah beralih di situ itu. Jadi kalau satu contoh dengan adanya pandemi ini betul-betul seperti lumpuh. Tapi bagaimanapun juga pengusaha itu bagaimana tetap bisa bersurvive di sini. Kalau toh sakit ya jangan sampai mati. Nah, di situ kalau itu sakit jangan sampai mati. Nah itu betul relaksasi. Satu contoh mulai dari perbankan, satu contoh PLN, satu contoh PLN itu kalau bisa ya tidak ada minimum cas.
yang dipakai aja yang dibayar. Tidak ada satu contoh abumen di situ. Nah, satu contoh hal-hal seperti itu kan perlu dibicarakan bersama sehingga fair play. Begitu juga di Pemda, mulai dari PBB, daripada PP1, apa dan sebagainya, beberapa pajak-pajak dan sebagainya, perlu dianukan dengan melihat ini. Izin begitu juga, bagaimana izin, karena seluruhnya itu ada di rumah, bagaimana dia dapat izin itu tanpa harus tatap muka, Harus keluar, di oke. situ. Itu belum, kalau online itu, saya itu juga di Menko juga, saya juga salah satu pendiri daripada USS ya, itu belum di sini. Nah, adanya namanya izin terutang. Bagaimana orang itu bekerja bisa berusaha dulu sambil kelengkapan persyaratan izin itu bisa dilengkapi di kemudian. Dan itu ada perpresnya. Tahun 91 2017 di situ. Bukan kita akan di sini, tapi itu tetap tidak jalan di situ. Oke. Jadi tetap masih budaya sowan itu masih ada di situ itu. Dan memang sepertinya kalau dalam budaya soan ada sesuatu yang diharapkan seperti itu gitu ya Pak ya. Pak Imron, seberapa besar sih kemampuan dari Jawa Timur Pak untuk kemudian bisa memberikan supporting untuk teman-teman pengusaha? Jadi saya kira ya ini support itu sebenarnya kan dalam arti kalau pemerintah itu menunjukkan suatu dukungan ya, maka pengusaha itu kan juga menjadi lebih bersemangat. Artinya ini kan dukungan mental gitu ya, yang juga dipentingkan oleh para pengusaha. Nah, kita lihat kalau misalnya di provinsi gitu ya, provinsi ataupun kabupaten kota, saya kira banyak ya. Misalnya satu contoh sederhana ya, tadi mungkin juga sudah disinggung ya. Misalnya kalau hotel coba ya, saya beberapa kali gitu ya menginap di hotel di Surabaya gitu, mencoba gitu ya karena ada tamu. Misalnya ada hotel bintang 5, saya tanya ya, manajernya, dari kapasitas 400 itu terisi kurang dari, jadi okupansi kurang dari 20 kamar, berarti hanya 5% kan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana mendukung misalnya sektor perhotelan di sini? Sederhana saja, artinya sederhananya misalnya, tentu misalnya untuk sementara waktu, misalnya dalam beberapa waktu 3 bulan, 6 bulan misalnya, dihilangkan atau dihapuskan dulu misalnya ini pajak restoran misalnya, itu kan pendapatan daerah itu. Kemudian pajak hotel gitu ya, yang 10% misalnya. Paling tidak adanya dukungan itu kan memberikan satu semangat dan menunjukkan bahwa pemerintah memang mensupport. Mensupport dan peduli ya. Iya, peduli gitu ya. Kemudian ya misalnya ini saat ini juga kita lihat misalnya dalam beberapa waktu ya, misalnya dalam 1 bulan ini misalnya ya, harga minyak dunia itu sebenarnya kan sangat murah, ya, sangat murah sekali. Yang seharusnya juga harga BBM ya, baik itu untuk industri maupun juga BBM untuk masyarakat mestinya juga sudah turun kan gitu ya. Di situ misalnya ini kalau dari pemerintah pusat ya mestinya itu memberikan support ya, mestinya ini juga bisa diturunkan ya. Dampaknya juga banyak. Misalnya harga batu bara sudah sangat jatuh, mestinya seperti tadi apa yang bisa dilakukan oleh PLN misalnya ya, dalam mendukung industri ini ya, paling tidak tadi itu misalnya biaya abonemen misalnya bulanan itu yang tidak perlu dicas misalnya ya. Saya kira banyak yang bisa dilakukan ya. Paling tidak kalau pemerintah ini menunjukkan keseriusan ya, kepedulian kepada para pengusaha ini, ya saya kira pengusaha juga akan melakukan hal yang sama gitu ya. Itu yang paling penting. Baik, Pak Imron, kita akan jeda dulu sebentar. Nanti mohon kesediaannya tetap bersama dengan kami, dan pemirsa Anda bisa gabung di line WhatsApp Tako Ayan Nang Chat WA JTV. Nanti kami akan bacakan beberapa yang sudah masuk. Kami jeda dulu, kami kembali saat lagi untuk Anda. Boleh yang mau Tako Ayan Nang Chat WA JTV, mungkin ada yang sudah masuk, bisa saya bacakan terlebih dahulu yang sudah gabung di line chat WhatsApp JTV. Oke, sambil menunggu, ke Pak Imron juga. Pak Imron, tadi awal pembicaraan saya dengan Pak Jun tadi mengatakan terkait dengan investasi di Jawa Timur yang di periode kuartal pertama 2020 kita tertinggi. Dan ini dikatakan kabar baik, dan
Ibu Gubernur optimis investasi angkanya bisa jauh lebih meningkat lagi pada kuartal berikutnya. Dan dikatakan investasi unggulan Jatim ada di sektor industri, pertanian, perikanan, pariwisata, pertambangan, serta energi dan sumber daya mineral. Kalau dari sisi seorang pengamat membacanya gimana? Apakah realisasi yang tertinggi di periode awal masa pandemi itu masih bisa bertahan dengan kondisi sekarang, termasuk juga dengan daya tarik untuk investasi? Ya, kalau saya kira begini ya, kita membacanya ya, data ini kan year on year ya, yang artinya dibandingkan triwulan pertama 2020 ya dibandingkan dengan triwulan pertama 2019 kan begitu ya, yang memang kenaikannya tuh sangat tinggi ya, 149,3%. Nah, menurut saya ya, ini memang triwulan pertama itu belum merepresentasikan pandemi ini ya. Tentu investasi ini kan sudah direncanakan jauh hari. Paling tidak misalnya 2019 itu pasti perusahaan-perusahaan sudah menganggarkan gitu ya untuk investasi tahun 2020, dan mungkin juga sudah diawali di akhir tahun hingga awal-awal tahun ini. Nah, sementara pemerintah itu kan baru merespon, bahkan pemerintah ya presiden kita itu baru mengumumkan terinfeksi ya COVID ini kan baru tanggal 2 Maret kan. Ya, 2 Maret ya, yang artinya pada Januari, Februari, dan mungkin Maret itu pun belum terpengaruh oleh COVID-19 ini gitu. Jadi ini belum merepresentasikan kondisi perekonomian Jawa Timur, terutama juga investasi berkaitan dengan pandemi ini. Jadi saya kira untuk triwulan kedua ya, dan triwulan ketiga, saya kira nanti cukup berat menurut saya ya. Artinya kalau misalnya triwulan pertama bisa naik sampai 149% ya, menurut saya bisa seperti triwulan kedua tahun 2019 itu sudah bagus. Kita lihat misalnya secara global, bahkan misalnya IMF ya, World Bank itu kan juga sudah merevisi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ya, yang dulunya itu diprediksi sekitar 3 sampai 3,7 ya, sekarang itu sudah diprediksi minus 3% gitu. Jadi kontraksi gitu. Nah, jadi dampak itu pasti akan terasa nanti di triwulan 2, triwulan 3 saya kira ya. Sehingga ya ini yang harus diantisipasi gitu ya. Ini harus diantisipasi bagaimana supaya rencana investasi ya, realisasi investasi yang yang direncanakan di triwulan 2, triwulan 3 ini bisa diharapkan. Kita lihat misalnya kalau kita lihat dari data ya, itu misalnya sektor konstruksi itu sebenarnya di triwulan pertama ini sebenarnya sudah kontraksi, sudah minus 7,7%. Kemudian listrik gas itu min 5,08% ya. Kemudian pergudangan ya, kantor pergudangan itu minus 5%. Memang industri manufaktur itu masih tumbuh gitu, dan kebetulan manufaktur itu berkontribusi cukup besar di ekonomi Jawa Timur itu ya, karena mencapai sekitar 30% ya. Jadi karena itulah kalau kita lihat hanya dari data, kelihatannya ini sangat meyakinkan. Jadi menurut saya pemerintah provinsi harus mengantisipasi triwulan 2, triwulan 3 ini, karena pandemi ini baru akan terasa itu nanti di triwulan 2, triwulan 3 gitu. Karena saat ini sudah mulai terasa gitu. Ya, sudah mulai terasa, bahkan tadi Pak Jin juga mengatakan 95% ya sudah terdampak pengusahanya. Saya boleh cek dulu di line chat WhatsApp, ada yang sudah bergabung kah? Monggo. Oke, baik, karena mungkin kita bicara investasi dan pastinya tidak semua yang kemudian terkait dengan bidang investasi ini. Tapi yang menarik adalah tadi di awal juga Pak Jun mengatakan ada banyak larangan-larangan. Bukankah sebenarnya tidak ada larangan kalau kita melihat di Jawa Timur begitu ya, dengan PSBB hanya pembatasan-pembatasan pengaturan. Apakah teman-teman pengusaha ada yang terpaksa tutup ketika di awal-awal itu karena diberlakukan PSBB, atau memang diminta tutup, atau gimana ya Pak Jun? Jadi otomatis ya, jadi dampak ini kan baik langsung maupun tidak langsung. Jadi yang dikatakan langsung itu mungkin satu contoh seperti pariwisata itu langsung. Ya. Iya toh, kan tidak boleh berkerumun dan sebagainya. Ya. Nah, rata-rata kan di bagaimana kalau kita untuk mempromosikan itu rata-rata itu berkerumun di situ itu kan berarti apa? Tidak bisa. Yang tidak langsung pun juga sama dengan adanya hotel, restoran, pariwisata itu tutup, horeca tutup,
itu yang namanya buah dan sayur pun juga terdampak di situ itu. Makanya ini berantai di situ itu. Dulu pun juga sama gitu di sini. Apa kita namanya satu contoh sekarang kirim barang ke Jakarta. Itu ada enggak semudah yang di sini, keluar masuk pun juga ada, padahal sana adalah sebuah sentralnya. Dan bisnis logistik pun juga mau enggak mau, walaupun di sana itu ada sebuah prospek yang kurang terdampak, bahkan sebetulnya salah satu yang bisa tumbuh, itu belum terasa sampai yang sekarang di situ itu. Nah, sekarang ini kita tidak bisa menyalahkan satu sama lain. Bagaimana keselamatan itu kita utamakan, kesehatan kita utamakan dari situ itu, tapi tetap bisa bekerja, ya, dan sebagainya, tetap berusaha. Investasi bagaimana bisa tumbuh dengan situasi seperti ini, tanpa duduk bersama, tanpa itu pun bisa tumbuh, jadi bisa tetap ada investasi, tapi sangat kecil, iya toh. Makanya kalau mau besar itu harus ditumbuhkan dengan adanya relaksasi, adanya beberapa kebijakan. Satu contoh memberikan satu seperti seperti relaksasi masalah perpajakan, masalah perizinan. Bagaimana bisa izin dulu, tapi dengan tetap koridor kepatutan dan kepatasan kita berusaha tetap kita adakan di situ itu. Begitu juga di pangan. Banyak mengatakan bahwa di pangan itu bisa disuplai dari modern market dan online. Tapi perlu ketahui loh ya, online dan modern market itu hanya di kota. Apa kabar yang ada di sini? Bagaimana dengan di luar kota di situ? Sehingga mungkin adanya bagaimana ini direlaksasi, bagaimana satu contoh RT itu bisa disemberdayakan sebagai pusatnya distribusi mamanya sembako supaya tidak kejadian sosial di situ. Artinya apa? Ujung tombaknya itu kalau di RT, kalau sekarang aja kalau masuk, saya mau menjadi marketing atau bukan di sini. Masuk ke orang pun juga di resistensinya jangan tinggi. Tapi kalau RT-nya yang masuk, kita itu tidak bisa masih welcome. Ya, akan lebih, di situ masuk ke lebih dekat. Nah, sehingga pasar itu ada sebetulnya, tapi di rumah. Nah, sebaiknya itu adalah tetap itu adalah dijadikan satu ujung tombak sehingga kalau RT itu diberdayakan dan sebagainya, atau mungkin ya pokoknya ada satu RT itu ada yang memberdayakan, itu sebagai satu potensi sendiri. Paling tidak ada pemerataan pendapatan walaupun kecil nantinya itu. Oke, kita jeda dulu Pak Imron. Nanti di segmen berikutnya mungkin kita bisa ngobrol juga terkait dengan ketika tadi Pak Jun meminta duduk bersama, karena sekarang di luar sana seolah-olah sedang bertarung ekonomi versus kesehatan. Mana yang harus didulukan? Kalau dari sisi pengamat nanti saya boleh minta pendapatnya, tapi setelah jeda kami kembali saat lagi pemirsa. Saya boleh baca dulu pemirsa di chat WhatsApp yang sudah masuk. Jika pengusaha besar saja mengeluh, bagaimana dengan kami pengusaha kecil? Baru saja tadi kami obrolkan ketika jeda iklan. Pak, dengan kondisi seperti ini cukup payah bagi pelaku UKM untuk bertahan. Ada lagi? Kondisi dengan ini kita dituntut berani berubah, harus kreatif, inovatif. Beradaptasi berarti ya. Oke. Banyak suara dari pengusaha kecil yang kemudian mengatakan kalau yang besar saja sudah mulai menjerit, apa kabar dengan yang pengusaha kecil? Saya ke Pak Imron dulu. Pak Imron, kita tahu bahwa awalnya mungkin yang ingin diselamatkan lebih dulu adalah kesehatan, tapi toh pada akhirnya dua-duanya saat ini masih belum diselamatkan sama sekali. Malah sekarang cenderung suaranya adalah seolah-olah mengutamakan ekonomi dibandingkan kesehatannya. Pak Imron, apa yang harus dilakukan? Apalagi kita mau masuk new normal, katanya begitu. Ya, jadi memang ya saya kira pemerintah itu punya terlalu banyak pertimbangan ya. Artinya kita ini memang tidak tidak tegas sejak dari awal ya. Kita sendiri sebenarnya sudah sangat terlambat. Jadi ketika kita lihat ya, pada awal-awal ya, kalau 2 Maret itu baru
kemudian terlaporkan ada yang terinfeksi, sebenarnya itu kan sudah sangat terlambat sebenarnya. Karena beberapa negara seperti misalnya Vietnam itu sudah di bulan Januari itu sudah melakukan langkah-langkah pencegahan dan sebagainya. Gitu. Meskipun pada saat itu yang terinfeksi itu masih sangat sedikit gitu, tetapi mereka menyadari karena kedekatan dengan dari sisi geografis dekat dengan Cina dan sebagainya, mereka tahu bahwa potensi terpaparnya itu sangat besar. Nah, kita memang di awal-awal kita tidak terlalu merespon gitu ya. Nah, dan sehingga kebijakan-kebijakan di awal kita kurang tegas itu. Tapi kan ini sudah terjadi. Sekarang kita berbicara tentang ke depan saja ya. Kalau kita nggak usah bicara tentang bagaimana kemarin ya. Menurut saya begini, bahwa kesehatan itu apapun itu yang utama. Gitu ya. Karena begini, kalau misalnya ekonomi ini mau ada relaksasi ya, kemudian mendorong perekonomian itu tetap jalan dengan baik, tetapi kalau nanti itu korban itu begitu bahaya seperti yang terjadi misalnya di Italia, yang terjadi di Amerika, nah masyarakat sendiri akan mengalami shock kan gitu. Yang tentunya itu juga akan berpengaruh sangat besar gitu ya terhadap perekonomian juga pada akhirnya. Jadi di sini memang pemerintah harus betul-betul bisa mengambil satu kebijakan yang tepat gitu ya. Di satu sisi adalah tetap sangat memperhatikan kesehatan ya. Yang sebenarnya pemerintah juga sudah menyediakan dana yang sangat besar kan, 405 triliun. Nah, ini harus betul-betul efektif ya, dan efisien gitu. Tapi memang ya ini kalau saya pengamat itu melihat kan di sini dana yang besar itu menurut saya salah satunya misalnya tadi untuk mengembangkan ekonomi dan sebagainya dengan pelatihan, menurut saya memang ya boleh dikatakan itu tidak tepat dilaksanakan pada saat ini gitu ya dengan dana yang besar itu ya. Tapi ini sudah keputusan pemerintah ya, harus kita support ya. Karena itu kemudian kalau kemudian pemerintah ingin merelaksasi ya dengan alasan ini akan mempertahankan bagaimana supaya ekonomi ini tidak berdampak lebih buruk lagi kepada masyarakat ya, maka tentunya ini harus diikuti oleh kebijakan-kebijakan yang seperti dikatakan Pak Jun tadi, bagaimana pemerintah memberikan kemudahan ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita ini sebenarnya ketidakefisienan kita itu kan banyak ya, ketidakefisienan pada cost of fund ya. Cost of fund kita itu sangat mahal, perbankan itu apapun itu masih sangat mahal karena ya struktur perbankan kita itu kurang bagus karena aset yang besar itu hanya dikuasai oleh sedikit perbankan saja kan gitu. Kemudian yang kedua adalah biaya perizinan. Betul, pemerintah sudah mengatakan sudah mencoba untuk memotong rantai perizinan itu yang panjang yang memerlukan waktu mungkin rata-rata sampai 26 bulan gitu ya, menjadi lebih pendek. Tapi kenyataan di lapangan tidak sesederhana itu kan gitu. Tidak sederhana itu. Ada sih 1-2 daerah yang bisa cepat ya, tetapi secara umum kan masih belum. Nah, ini menurut saya harus ada satu kebijakan ya yang tidak saja hanya hanya disampaikan oleh presiden misalnya, tapi kemudian begitu di tataran teknis tapi tidak berjalan. Nah, ini menurut saya yang harus seluruh jajaran pemerintah ini harus betul-betul mengamankan bagaimana kebijakan presiden tadi kan gitu ya. Oke, Pak Imran sebentar Pak Imran, saya boleh ke Pak Jun dulu. Pak Jun, apa yang kemudian dibayangkan oleh pengusaha dengan kata new normal? Persiapan untuk masuk ke yang katanya bulan Juni ini kabarnya semua akan dibuka, kita akan lebih memperhatikan ekonomi. Apa yang ada di benak pengusaha, Pak? Kalau bagi saya sih new normal ini ya kami presentasikan sebagai bagaimana kita hidup dengan dengan kondisi yang tidak normal. Yang namanya new normal itu jelas tidak normal. Dan bagaimana kita tetap bisa eksis dan kita survive dan bisa tumbuh dengan kondisi yang tidak normal. Itu yang harus kita lakukan. Oke, baik. Pak Imran, mungkin sebagai closing statement dari Pak Imran, karena nanti saya akan lanjut lagi dengan Pak Jun, dari sisi pengamat ekonomi, apa yang, kalau tadi mungkin dari sisi kebijakan gitu ya, yang mungkin diharapkan, tapi dari sisi pengamat ekonomi, melihat investasi Jatim ataupun perekonomian Jatim khususnya di 1-2 bulan ke depan ini, bisakah kemudian kita bangkit? Karena tadi pagi di pemberitaan Menteri Perekonomian pun mengatakan kalau nanti new normal dirasa tidak berhasil dan
second wave itu muncul, maka akan di new normalnya akan diberhentikan lagi. Itu yang saya baca di pemberitaan secara nasional. Pak Imron. Ya, jadi saya kira kita harus realistis ya. Harus realistis bahwa kita tidak mungkin mengharapkan bahwa pada triwulan kedua itu ekonomi itu akan bangkit. Itu tidak realistis menurut saya. Karena tentu dampak dari pandemi yang mulai Maret ya, April, Mei saat ini, kita bisa melihatlah dengan kasat mata di sekitar kita itu bagaimana perhotelan, bagaimana transportasi, bagaimana manufaktur, bagaimana. Jadi menurut saya realistisnya adalah ya bagaimana dalam situasi yang tidak normal ini ya, artinya bahwa ada protokol-protokol yang disiapkan oleh pemerintah. Ya. Tentunya tidak hanya protokol tetapi juga kebijakan-kebijakan ya untuk mendukung bagaimana bisa menjalankan suatu aktivitas bisnis itu pada keadaan new normal ya, atau normal baru yang tentunya memang berbeda gitu. Yang tentunya memang berbeda. Satu contoh saja ya, misalnya anggaplah kalau kami di kampus ibaratnya begitu ya, kalau satu ruangan itu biasanya misalnya 60 mahasiswa. Nah kalau kita menggunakan new normal mestinya kan hanya separuh, hanya 30. Artinya kalau 60 mahasiswa itu berarti harus 2 kelas. Otomatis kemudian biayanya juga naik. Nah, di pengusaha juga begitu saya kira. Nanti ketika misalnya anggaplah manufaktur, pabrik sepatu yang apalagi yang ini adalah padat karya, yang biasanya satu ruangan digunakan misalnya oleh 200 pekerja. Nah, pada new normal ini dengan protokol-protokol yang ketat, misalnya adalah physical distancing dan sebagainya, tentunya kan juga tidak bisa mempekerjakan 200 kan, mestinya 100, ibaratnya seperti itu. Dan banyak lagi saya kira. Nah, di sini perlu ada insentif-insentif ya, dari pemerintah supaya kenaikan biaya ekonomi ya, biaya operasional dan sebagainya ini paling tidak bisa diminimalisir dengan insentif-insentif tadi gitu. Ya, ini kalau kita mengharapkan bahwa pada keadaan new normal kemudian bisnis itu bisa berjalan. Baik, Pak Imron. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami, Pak Imron, untuk beberapa informasi dan juga sharingnya pada malam hari ini. Sehat selalu, Pak Imron. Salam untuk keluarga. Selamat malam untuk Pak Imron Mawardi, pengamat ekonomi dari Universitas Erlangga. Pak Jun, yang menarik di sini adalah di awal dulu pengusaha mungkin boleh dikatakan punya nafas sampai dengan Juni. Sekali lagi, artinya begini, ketika ini keran ekonomi sudah mulai dibuka dan diperhatikan oleh pemerintah begitu, lalu kesiapan seperti apa, dan ini kita mulainya kan bukan lagi berjalan dari tengah-tengah, tapi seolah-olah kita berjalan lagi dari bawah setelah hampir 2-3 bulan ini kita babak belur. Dari nol pengusaha ini akan mencoba bangkit. Betul demikian atau gimana, Pak? Iya, jadi sebetulnya kan banyak teman-teman yang sudah tutup, ada beberapa yang sudah tutup. Kalau seperti hotel itu bukan ratusan lagi, bahkan ribuan di situ itu ya, bertawaran. Nah, yang jadi pertanyaan yang sekarang ini, kita itu harus bersama berdampingan, sinergi, tidak bisa kita nyalakan satu sama lain di situ itu. Jadi, mamanya satu contoh, bagaimana dengan social distancing, bagaimana kita tetap di rumah, bagaimana dengan beberapa protokol kesehatan itu bisa dijalankan, tapi bisnis itu bisa jalan. Kita mapping, sebetulnya kita mapping bisnis apa aja, usaha apa aja yang itu tidak harus diketati. Satu contoh namanya di sektor pertanian. Yang namanya petani itu ya jauh kanan kiri dan sebagainya. Itu saya pikir tidak perlu diperketati di situ itu pekerjaannya di situ. Artinya berarti harus jelas ya mana yang memang ini kita mapping di situ itu satu-satu jenis usaha itu satu-satu, mana yang betul-betul dilonggari, mana yang enggak. Satu contoh namanya suatu desa, satu contoh betul-betul sudah nol terhadap COVID. Ya hidup secara normal aja, tapi bagaimana tetap dia diisolasi, jangan keluar dari desanya itu aja, sehingga tetap itu adalah isolasi dari. Karena bisnis itu integrasi, tidak bisa satu sama lain itu saya terikat. Nah, begitu juga terhadap layanan. Bagaimana pemerintah itu melayani terhadap perizinan dan sebagainya tanpa harus tatap muka di satu bagian situ. Nah, sekarang kan ditutup. Ada beberapa DPT-PTSP pun juga ditutup. Kantor BPN juga ditutup di situ itu. Nah,
kami usulkan pada saat sebelum ada kejadian ini pun juga di sini pun juga ada beberapa kan itu pun juga ada decline ya. Mamanya di Kadin. Bagaimana orang seluruh pengusaha itu bisa ngurus semua jenis usaha itu di Kadin. Artinya apa? Ada perwakilan kabupaten, kota, dan provinsi itu yang diletakkan di Kadin. Karena Kadin itu adalah istilahnya gudangnya pengusaha. Jadi jujukan peruan di situ itu. Nah, kalau dia hambatan terhadap perizinan bisa diselesaikan di tempat itu, berarti ada solusi terhadap perizinannya segitu. Begitu juga dan hal-hal yang lainnya. Sehingga apa? Bisnis-bisnis ini kan bisa masih berkembang. Satu contoh, alat-alat kesehatan bisa. Tapi kalau sekarang ini tidak jelas, orang juga takut investasi. Ya toh. Mamanya industri pangan juga bisa gitu. Industri horti di situ termasuk di agro di situ. Itu kan sebetulnya masih bisa jadi peluang di dalam karena orang pasti butuh makan. Tanpa adanya import berarti apa? Produk lokal pun juga ada potensi. Itu sebetulnya banyak di situ itu. Makanya perlu adanya duduk bersama, mapping, ya toh, sehingga apa? Action. Kecepatan itu adalah mengalahkan sebuah kesempurnaan. Itu yang perlu saya lakukan. Karena di setiap kesulitan ada sebuah kemudahan. Bukan hanya semata-mata sekedar mengatakan bahwa bulan Juni kemudian kita akan buka semuanya, ini per tahap, ini dibuka, bukan hanya sekedar begitu berarti tidak bisa di situ. Tidak semudah itu. Harus ada protokol yang harus tetap kita patuhi sebagai pengusaha yang punya keselamatan itu harus di atas segalanya di situ. Oke, baik. Satu segmen terakhir untuk Anda pemirsa, kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama dengan kami untuk dialog khusus lawan COVID-19. Saya boleh cek dulu di line WhatsApp, ada yang sudah bergabung. Gelombang PHK sangat berpengaruh pada persoalan investasi dan industri. Oke, kami para ojol berharap pemerintah harus mendengarkan suara pengusaha di Jatim karena COVID ngefek sekali. Ada lagi? Baik. Gelombang PHK. Pak Jun, ini yang menarik. Bukan hanya sekedar investasi semata, tapi ketika ini ada yang sudah di PHK, apakah kemudian nanti ketika ini, ya saya tetap menggunakan bahasa new normal seperti yang digunakan pemerintah, apakah kemudian mereka akan kembali lagi atau gimana ya pola dari sisi pengusaha melihatnya? Jujur apa tidak jujur? Kalau saya jujur, baru kali ini ditanya di televisi jujur atau nggak jujur. Kalau masyarakat pengennya jujur, Pak. Kita pengen dengar. Kalau jujur ya tadi sini ini tidak mudah. Ini sebuah proses. Iya toh. Satu contoh di sini. Nah, tak kalah mamanya satu contoh sekarang mamanya dirumahkan. Yang kedua biasanya yang dilakukan itu pekerjaannya on off. Artinya satu hari di sini. Yang seperti yang disampaikan sama Pak Imron tadi, iya toh. Bagaimana cuma hanya 5%. Hotel 5% di sini. Tidak mungkin itu bisa tahan. Artinya kalau tetap seperti itu terus pasti mati. Nah, yang bisa pengusaha itu adalah dia maksudnya secara cash flow itu ada bleeding atau berjutaan darah, tapi tidak mati. Sakit ya, tapi tidak mati. Itu masih bisa dipertahankan. Nah, terhadap namanya industri dan sebagainya, mana sih industri yang tidak kena? Di situ itu pasti ada berputar. Satu contoh satu contoh namanya industri fashion atau pakaian itu berubah kepada APD. Nah itu kan juga ada izinnya. Nah kalau izinnya segala sesuatunya itu dipersulit, maksudnya bukan dipersulit ya, dengan pola yang sekarang itu nggak jalan. Itu nggak jalan. Jadi layanan pun juga perlu ya new normal ya, new normal istilahnya yang digunakan oleh pemerintah. Ya, berarti layanan butuh new normal, pengusahanya juga butuh new normal, pekerjanya juga butuh new normal. Jadi seluruhnya harus kita sama-sama dengan new normal ini. Bagaimana dia tetap di rumah bisa beraktivitas. Bagaimana dengan
social distancing itu tetap bisa beraktivitas dan sebagainya, bisa tetap berusaha, tapi pasti yang namanya aja tidak normal di situ itu. Mungkin dapat 30% saja, alhamdulillah. Yang penting hidup walaupun sakit. Nah, itu kira-kira gitu, new normal. Hidup walaupun sakit. Saya sedang mencoba mencerna dari tadi setiap kali Pak Jun berkata hidup walaupun sakit. Ini bisa diartikan sakit yang ringan, sedang, atau sekarat gitu ya Pak ya? Paling tidak membuat, jadi kan gini, satu contoh kan gini, saya ilustrasikan ini, tiba-tiba itu kita mengalami sebuah kecelakaan di jalan. Ya toh. Yang dapat dilakukan pengusaha itu bagaimana darah yang keluar itu tidak banyak. Sehingga nyawa kita itu, masih darah kita sampai di rumah sakit. Dan kemudian ada bantuan ada pertolongan di situ itu. Itulah yang saya ilustrasikan. Sering, karena sebuah kejadian tiba-tiba namanya kecelakaan pasti tidak akan di sini. Kira-kira itu. Dan di sisi lain pasti pemerintah juga harus hadir dalam bentuk pertolongan itu tadi berarti ya. Pak, kalau dari sisi investasi boleh dong saya minta secara singkat artinya pandangan Bapak untuk ya ketika ini dibuka lagi apa istilahnya bulan Juni yang katanya new normal, apa kemudian ini bisa dikatakan investasi akan ini menjadi satu harapan baru untuk investasi atau gimana? Negara kita itu negara kaya. Potensi Jawa Timur potensi yang sangat luar biasa. Perlu dikelola secara bijak, secara kondisi ini sehingga seluruh masyarakat pun juga bisa menggunakan apakah UKM besar dan kecil. Saya melihatnya itu masih ada, tapi jangan berarti kan berasumsi bahwa itu adalah pertumbuhan secara normal di situ. Satu contoh yang seperti saya tadi, namanya contoh pengusaha online itu bisa. Ada banyak yang bisa dikerjakan, tapi itu tadi harus sama-sama new normal. Tidak bisa salah satu. Tidak bisa. Tidak bisa hanya memperhatikan dari sisi ekonomi, tapi juga harus dari kesehatan. Seluruhnya, kesehatan juga, terus layanan juga, pekerja juga, dan pengusahanya juga di situ itu. Sama-sama. Pak Jun, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita segera kembali normal lagi dan tentunya pengusaha pun juga bisa segera bangkit dari persoalan yang diakibatkan atau dimunculkan karena pandemi ini. Terima kasih Pak Jun, salam buat teman-teman di Kadin, sehat selalu. Dan pemirsa, ini menjadi akhir kebersamaan kita di Dialog Khusus Lawan COVID-19. Saya Agnes pamit, selamat malam, sampai jumpa. Jaga kesehatan selalu.